Pemirsa Intens Investigasi. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pesepak bola nasional Pratama Arhan dengan selebgram Aziza Salsa. Pasalnya, rumah tangga yang dibangun sejak 2 tahun lalu itu akhirnya berujung bubar. Setelah Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang memutuskan keduanya bercerai melalui putusan First Take dalam sidang yang digelar Senin kemarin. Putusan ini dijatuhkan tanpa kehadiran Aziza selaku tergugat meski sudah dipanggil secara resmi pada 2 kali sidang, yaitu pada sidang tanggal 11 Agustus dan juga tanggal 25 Agustus kemarin. Lantas, apa alasan hakim memutus perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsa secara First Take? Seperti apa pula aksi Aziza Salsa saat melaporkan ke Bareskrim Polri 2 akun yang memfitnah dirinya? Dan apa pula alasan Aziza Salsa memaafkan kedua terlapor yang telah memfitnah dirinya selingkuh? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan dan istrinya, Aziza Salsa. Pasalnya, gugatan cerai yang diajukan Pratama Arhan akhirnya resmi diputus oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa pada sidang kedua, Senin kemarin. Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa, Solahuddin, menjelaskan bahwa perkara tersebut terdaftar pada 1 Agustus dengan sidang pertama digelar 11 Agustus lalu. Dan pada sidang kedua kemarin, gugatan diputus secara First Take karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Seluruh proses diwakili oleh kuasa hukum Pratama Arhan yang saat ini tengah berada di Thailand untuk memperkuat klubnya. Solahuddin menegaskan jika gugatan cerai diajukan oleh Pratama Arhan. Namun, pihak pengadilan tidak dapat mengungkapkan alasan dibalik gugatan cerai itu. Arhan yang menggugat, Pak, tadi saya lihat di belakang. Iya, kalau itu Arhan tadi yang itunya. Iya, kebetulan kita konfirmasi ke majelis tadi di register kita terdaftar tanggal 1 Agustus, sidang pertama tanggal 11, dan hari ini sidang yang kedua. Di sidang pertama kuasa, di sidang kedua juga kuasa karena beliau sedang ada di luar negeri dan bermain bola di sana. Sudah diputuskan tanpa hadirnya tergugat. Alasan apa? Alasannya kami bukan di majelisnya, terus majelisnya juga terus itu materi. Tidak bisa kami sampaikan apa yang jadi alasan-alasannya ya. Saat ditanya, apakah keputusan Pratama Arhan dan Aziza Salsa yang selama ini sudah tidak lagi tinggal satu atap lagi menjadi alasan perceraian? Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa enggan menjawabnya. Ia berdalih tidak mengetahui hal tersebut, DN juga sudah termasuk dalam materi perkara. Sehingga alasan yang pasti dari perceraian itu hanya diketahui oleh majelis hakim. Ia justru menjelaskan soal pasal 125 HR yang menerangkan jika tergugat tidak hadir, maka sidang cerai dapat diputus secara First Take. Namun, ditegaskannya juga jika perceraian Arhan dan Azizah belum resmi, karena hal ini baru pada tahap pengabulan permohonan cerai talak. Proses selanjutnya adalah pengucapan ikrar talak yang merupakan bagian dari eksekusi putusan dan menandakan putusan telah berkekuatan hukum tetap. Seiring itu pula, maka sidang ikrar talak pun akan segera dijadwalkan.
Tidak ada, udah itu aja. Hanya cerai saja. Iya. Diputuskan tanpa hadirnya tergugat atau termohon. Oh, sudah putus, Pak? Iya. Cuman 2 kali sidang, Pak? Iya. Oleh MAIR baca sendiri kalau tidak dihadiri salah satu pihak bisa diputus dengan persek. Namanya persek berarti tergugat tidak pernah datang. Berarti tidak pernah datang Iya. sejak awal. Iya. Jadi ya. Kalau itu kuasanya ya. Di sidang pertama kuasa, di sidang kedua juga kuasa karena beliau sedang ada di luar negeri dan bermain bola di sana itu. Saya harus bilang begitu. Terus baru tadi kita konfirmasi tadi, Pak udah putus belum? Udah. Antara Ya, Arhan dan juga Aziza? belum. Ini kan baru dikabulkan untuk pengucapan ikrarnya. Kalau cerai talak berarti kan nanti ada pengucapan ikrar. Itu salah satu eksekusinya untuk pengucapan. Dia baru diizinkan untuk cerai talak, mengucapkan ikrarnya, ya. Jadi belum, masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan, gitu ya. Sementara itu, kuasa hukum Pratama Arhan enggan memberikan keterangan kepada awak media usai sidang perceraian Arhan dengan Aziza. Saat ditanya, apakah perceraian keduanya telah diputus secara first take dan apakah benar Pratama Arhan yang menggugat, sang kuasa hukum hanya menjawab singkat dengan kata sorry, punten, dan juga mohon maaf. Setelah itu, ia pun langsung menghindari wartawan dan bergegas masuk ke mobilnya. Hati-hati. Sorry. Kalau di luar apa? Salah kau lagi. Sorry. Maaf. Agendanya apa, Pak? Yang mendasari Arhan sudah diceraikan. Sedikit aja Bang, ngomong aja Bang, sedikit Bang. Mungkin ada yang bisa disampaikan mewakili Arhan seperti apa Bang, sedikit Bang. Punten. Ini sidang pertama Dari siapanya Arhan? Maaf. Ini mewakili keluarga seperti apa? Punten. Sedikit aja Pak, sedikit aja Pak disampaikan. Aman. Kenapa Arhan akhirnya menggugat cerai? Sedikit Pak, sedikit ya. Aman. Mohon maaf kami ditunggu. Mohon maaf Ya, kami. Bapak mewakili Arhan atau seperti apa Pak dijawab aja Pak. Aman. Pak, silakan aja. Mewakili Arhan Bang, dan kayak gitu Bang. Isu perceraian Pratama Arhan dengan Azizah Salsa memang sudah sempat menjadi sorotan publik. Apalagi di tengah kabar panas itu tersebar isi percakapan terakhir Azizah dengan ibunda Pratama Arhan. Dalam pesan tersebut, sang ibu mertua menuliskan, "Semoga kakak sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Maafkan Umi ya, jangan tinggalkan salat 5 waktunya, jangan tinggalkan Allah. Semoga Allah bimbing kakak di setiap langkah kakak." Azizah pun membalas dengan penuh haru, "Maafkan kakak juga ya Mi, belum bisa jadi anak yang Umi inginkan, tapi kakak sayang sama Umi." Sebelumnya, usai melaporkan sejumlah akun media sosial ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan fitnah, Azizah enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait kondisi rumah tangganya dengan Arhan. Ia memilih diam dan langsung meninggalkan lokasi. Dia sempat komunikasi dengan Arhan nggak Aziza? Mau ke Pesannya sini. apa sih Aziza, dukungan Arhan gimana cara nenangin kamu? Menepikan alasan hakim memutus perceraian Pratama Arhan dan Azizah Salsa secara first take. Lalu seperti apa aksi Azizah Salsa saat melaporkan ke Bareskrim Polri 2 akun yang memfitnah dirinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube.
di tanggal 12 Agustus lalu, Azizah Salsa baru saja secara resmi melaporkan sejumlah akun media sosial ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap dirinya. Laporan ditujukan kepada 2 akun, yaitu akun TikTok dan YouTube milik Muhammad Jannah dan Resbob. Keduanya diduga telah menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kedua terlapor dijerat dengan 2 pasal sekaligus, yaitu dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta KUHP dengan ancaman hukuman hingga 4 tahun penjara. Yang dilaporkan itu ada 2 akun TikTok. Akun TikTok itu ibarat Brad Pitt, sama satu lagi Nice Guy Mo. Apa? Akun YouTube Nice Guy Mo. Nice Guy Mo. Nice Guy Mo. Di mana di situ di akun itu ada namanya Muhammad Jannah dan satu lagi Resbob ya. Resbob yang dimana sudah melakukan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Yang di sini kita harus memberi efek jera bagi masyarakat agar bersosial media agar lebih bijak lagi. Jangan menyebarkan fitnah yang belum tentu kebenarannya. Kita sudah lihat di sini, bisa dilihat. Pasal 27 ayat A, junto, pasal 45 ayat 4, terus junto, pasal KUHP 310 dan 311. Ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Azizah Salsa pun menegaskan, meskipun ia sudah memaafkan kedua terlapor, namun langkah hukum tetap dilanjutkan sebagai efek jera karena kasus serupa sudah berlangsung selama 1 tahun dan belum juga berhenti. Oleh karena itu, putri sulung politisi Andre Rosiade akhirnya memutuskan untuk tetap melanjutkan proses hukum. Lantas, bagaimana pula dengan dukungan sang suami, Pratama Arhan, terkait laporannya itu? Masalah memaafkan pasti aku udah memaafkan ya, tapi untuk kali ini mungkin aku pengen kasih efek jera aja karena udah 1 tahun terus-terusan kayak gini ternyata belum berhenti-berhenti juga, jadi mungkin kali ini aku akan terus tetap lanjutin proses hukum. Jadi kamu seperti apa? Ya sedih pastinya, tapi ya jalanin aja gitu. Lagi kalau semuanya sudah tahu itu adalah benar kan? Ya pastilah, kalau ke keluarga pasti kan geram semua. Tadi saya sudah sampaikan untuk seluruh keluarganya, di sini kan ini masalah harga diri keluarga, nama baik keluarga, ini kan tidak baik. Jadi besok-besok para akun atau YouTubers mungkin lebih hati-hati lagi beromongan, ya kan? Harus bertabayun dulu kepada orangnya baru disebarkan. Sesaat lagi akan hadir alasan Azizah Salsa memaafkan kedua terlapor yang telah memfitnah dirinya selingkuh. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, atau tepatnya setahun lalu, Azizah Salsa sudah lebih dulu dikabarkan berselingkuh oleh sejumlah akun medsos. Namun, Azizah memilih untuk memaafkan 2 orang yang sempat dilaporkannya ke polisi terkait tudingan miring itu. Ya, Azizah menerima permintaan maaf dari Andre dan juga 1 terlapor lainnya setelah keduanya menyampaikan permintaan maafnya secara langsung. Istri Pratama Arhan itu pun berharap agar kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk berhati-hati dan juga bijak dalam menggunakan media sosial serta tidak mencampuri urusan pribadi orang lain tanpa dasar yang jelas. Ya, ini jadi pembelajaran bagi saya, pembelajaran yang sangat besar juga.
hanya itu aja sih, orang tua saya support saya dalam bersosial media dan memilih teman. Saya menerima permohonan maaf dari Mas Andre dan keluarga terlapor, dan saya harap ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dan tentunya masyarakat luar untuk lebih berhati-hati lagi dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media. Tidak terganggu sama sekali dengan berita-berita yang sudah keluar. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.